Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kalau saudara-saudara dan tetangga kita hari Ahad habis subuh bulan puasa enaknya ngapain, Pak? Ngopi, tidur ya. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan karunia hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama di majelis ilmu di masjid yang kita cintai setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rata-rata kalau bulan Ramadan itu pengajian diliburkan karena tausiahnya ada di kultum sholat tarawih. Tapi ada juga sebagian masih berlanjut, tapi ustadznya yang baru-baru. Jadi yang ustadz kajian biasanya di off ya. Nah, ganti suasana biasanya begitu. Ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa istiqomah di bulan suci Ramadan. Kita tidak berhenti menimba ilmu sehingga wawasan dan khazanah keilmuan kita terus bertambah dari para ulama yang sudah mengarang kitab-kitab yang perlu kita kaji. Dan tentunya bulan Ramadan berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Shalawat salam kita sampaikan, kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para tabi'in juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini wabil khusus mendapatkan syafaatullah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibunya ada enggak, Pak? Ada ya. Jadi saya panggilnya Bapak Ibu sekalian. Kasihan kalau enggak dipanggil nanti pulang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Perumahan Teratai dan seluruh jajarannya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada seluruh pengurus. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan juga berikan kekuatan dan keistiqomahan untuk mengurus dan memakmurkan masjid ini sehingga kita sebagai jamaahnya bisa terus mengikuti arahan-arahan daripada DKM Masjid Al-Muhajirin ini. Insyaallah hari ini kajian kita sebetulnya kalau kajian tentang puasa ya, seharusnya dibahas itu 1 bulan sebelum puasa seharusnya. Jadi kita punya persiapan untuk mempersiapkan bulan puasa itu. Ilmu-ilmunya sudah kita dapatkan di bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan itu eksekusinya, tinggal kita ngerjain. Ya. Makanya ada istilah apa? Kalau sebelum bulan Ramadan, tarhiban. Ya. Itu tarhib itu menjemput bulan Ramadan, ilmunya di sana semua. Kan surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya, yang masyhur, yang menjadi dalil wajibnya kita puasa, diperintahkan puasa, itu turun di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turunnya di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa turunnya di bulan Sya'ban? Karena Nabi mempersiapkan apa yang harus disiapin mengisi bulan Ramadan.
masuk bulan Ramadan tinggal eksekusi, ya, gitu ya. Tapi itu tidak masalah ya, karena kita baru tahu bulan Ramadan sebelumnya harusnya bulan Sya'ban. Makanya sebagian masjid itu ada yang mengadakan tarhib Ramadan, ya, menjemput bulan Ramadan itu segala apapun yang berkaitan dengan Ramadan di sana disampaikan untuk persiapan mengisi bulan Ramadan, ya. Nah, hari ini kita sudah masuk di tanggal 4, ya, di hari keempat puasa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa dan mengharap kepada Allah selesai bulan Ramadan 1 bulan penuh dengan keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak sedikit saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan Ramadan, ya. Bukan karena Allah tak sayang, Allah lebih rindu, ya. Kita juga punya guru, teman. Beliau salah satu imam masjid di Asmaul Husna, Gading Serpong. Hari Jumat setelah khutbah kedua meninggal, Pak. Setelah khutbah kedua, beliau jatuh. Ya, terus dipayang sama ada dokter di situ 2. Diusahakan di masjid itu, langsung nggak lama dibawa ke rumah sakit Qodar. Malamnya jam 23 meninggal. Tapi sebetulnya pas kejadian di hari Jumat itu beliau sudah tak sadarkan diri. Beliau meninggal insya Allah husnul khotimah, ya, dalam keadaan yang baik, kondisi yang baik, waktu yang baik. Saya mikir setelah ada berita itu, beliau sungguh indah meninggal setelah khutbah, ya. Yang saya pikirkan, saya gimana nanti. Jadi mudah-mudahan di jalan yang baik, tempat yang baik, kondisi yang baik, waktu yang baik, ya. Karena kita sekalian ini pasti mengharapkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada doa, Pak. Ada doa untuk ikhtiar kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu di awal-awal itu di pembuka ada amalan yang amalan ini dari ulama pengarang kitab Nasaihul Ibad ini supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya, ya, selain kita berdoa, di antara azan dan iqamah, jadi sebelum iqamah itu ada amalan yang kita baca. Doanya lumayan panjang, ya. Nanti insya Allah kalau tidak lupa saya kirim ke DKM. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ada yang sudah hafal ini? Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu baca ya hayyu ya qayyum 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha anta, ya qayyum la ilaha illa anta, itu 39. Yang terakhir tutup dengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu amalannya, ya. Insyaallah saya istiqomah baca itu, ya, doa sebelum qomat ini, ya, diamalkan sebelum qomat sampai ya hayyu ya qayyum tadi selesai baru qomat. Nah, kalau dulu waktu di pesantren saya di Padalarang ini ada yang mimpin 1 orang, jadi jamaahnya ngikutin, ya, doanya ada yang sudah hafal dibaca, diikutin sama jamaah, ya. Termasuk ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Mungkin ada sebagian masjid yang mengamalkan ini, ya. Nah, ini penting disampaikan karena harapan dan doa kita semua pasti akan meminta mati dalam keadaan husnul khotimah, ya. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah bacaannya kalau ada yang belum hafal, ya, tulisannya seperti apa, bacaannya seperti apa, nanti kita akan bagikan. Baik, untuk hari ini saya akan bacakan kitab Maqasidus Shaum
Ini kitab tentang berkaitan tentang apa-apa yang berkaitan dengan saum, ya. Daripada dalil kewajiban, kemudian fadilah, kemudian adab dan lain sebagainya. Ada 10 pasal, ya. Tapi tidak mungkin saya bacakan 10 pasal hari ini, ya. Jadi mungkin satu pasal, ada pasal kedua saya akan baca. Karena pasal 1 tentang kewajiban puasa, ya itu sudah insyaallah sudah hatam, ya. Suratnya, ayatnya juga sudah hatam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah untuk musannif atau pengarang kitab Maqasidus Shaum. Semoga dengan membaca kitabnya ini kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihan bi ghairi tawali hajati. Susun ila ruhi Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitabnya cukup kecil, ya. Ini kitab Maqasidus Shaum. Udah ada harokatnya kalau ini. Kalau saya kan bahasakan kitab kuning itu biasanya kitab gundul, nggak ada harokat, ya. Ini ada harokatnya tapi nggak ada artinya. Tinggal kita baca, kita maknai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung lompat ke pasal kedua, ya. Al-Faslus Tsani, pasal yang kedua, fi fadailihi, di dalam menjelaskan keunggulan atau keutamaan puasa. Dijelaskan dalam kitab ini ada 7 keutamaan. Jadi kitab ini dikarang perspektifnya, pendekatannya ini ada fikihnya, kemudian ada akidahnya, ada tasawuf. 3, ya. Lis-shaumi fawaidu, bagi orang saum, bagi orang yang bersaum atau puasa, ada beberapa faidah atau manfaat. Yang pertama, raf'ud darajati wa takfirul khati'ati wa kasrus syahawati wa taksirus sadaqati wa tawfirut ta'ati wa syukru alimil khafiyyati wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafati. Nanti di 7 ini dijelaskan satu-satu oleh pengarang apa yang dimaksudkan dengan raf'ud darajat, takfirul khati'at dan lain sebagainya. Jadi fawaid atau faidah bagi orang yang saum disampaikan oleh musannif Syekh Izzuddin Abdus Salam. Yang pertama ini raf'ud darajati. Dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa kita bulan Ramadan ini, ada tujuan yang Allah inginkan dari kita. Di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Takwa ini tentunya bisa mengangkat derajat seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang teristimewa dibandingkan bulan yang lain. Dan tentunya bulan Ramadan juga merupakan bulan rahmat dan maghfirah. Kehebatannya bulan Ramadan berbeda dengan bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini, siang dan malam ini kalau kita berdoa, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan lain kita berdoa ada tempat-tempat dan waktu mustajab, ya, ada waktu dan tempat yang mustajab.
mustajab. Seperti misalnya doa di antara iqamah, azan dan iqamah. Doa di antara dua khutbah. Ya, itu waktu dan tempat-tempat istajib atau mustajab doa kita dikabulkan. Nah, untuk Ramadan spesialnya kita berdoa kapanpun tanpa dibatasin waktu itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan banyak-banyak minta kepada Allah. Ya. Minta usia yang panjang berkah, ya. Luaskan rezeki, dimudahkan segala urusan dan sebagainya. Ini di bulan suci Ramadan. Termasuk juga doa saat di sepertiga malam, yaitu di hari lain, di bulan lain pun mustajab, apalagi di bulan Ramadan. Fa amma raf'ud darajati, adapun yang dimaksudkan dengan terangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dauh Rasulullah atau sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Di antara keunggulan diangkatnya derajat kita di sisi Allah bulan Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, kata Rasul, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Surganya orang berpuasa ini ada pintu khusus namanya, surga namanya pintu Ar-Rayyan. Namanya Ar-Rayyan. Ini pintu khusus kita masuk sebagai orang yang berpuasa. Nama-nama pintu surga ini sesuai dengan amalan. Ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu haji, dan lain sebagainya. Itu sesuaikan dengan amalan-amalan kita. Ya. Jadi surga ada berapa? Ada? Surga ada berapa? 8. Neraka ada berapa? Ada berapa, Pak? 7. Ya. Nah, pintu orang yang berpuasa ini namanya khusus pintu Ar-Rayyan. Selain orang nggak berpuasa, yang berpuasa nggak bisa masuk pintu ini. Dan di surga dan di pintu Ar-Rayyan ini bagi orang yang berpuasa, ya, tidak akan pernah kehausan sepanjang masa. Ya, ini luar biasa. Itu Allah siapkan untuk orang berpuasa. Nah, seluruh pintu surga pada waktu bulan puasa ini dibuka. Jadi punya kesempatan sama peluangnya. Makanya di panggilan surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, amanunya ini kalangannya siapa aja, Pak? Tidak terbatas orangnya. Amanu, orang beriman. Dan kriteria imannya ini pun sama, tidak dibatasi. Artinya, baik itu imannya yang rendah, yang standar biasa saja, atau imannya yang terus meningkat. Iman rendah, contoh, azan berkumandang, kita masih santai di rumah. Ya. Atau dalam kegiatan kita kerja, biasanya kalau masih rapat, azan, wah tanggung rapat belum selesai, rapat lanjutin. Ini imannya rendah. Iman yang standar, ya, azan subuh tadi jam berapa? Jam 5 kurang 2 menit. 4:43 kurang 17 ya. Pukul 4 lewat 43 menit. Kita ke masjid pas azan pukul 4:43 sampai di masjid. Kira-kira imannya standar apa meningkat? Standar ya, karena azannya pas azan kita baru datang. Nah, iman yang meningkat sebelum 5 menit sebelum azan kita sudah di masjid. Ya, kita siap-siap nunggu azan. Ya, nunggu panggilan. Kan kita kalau nunggu panggilan nih dari atasan. Kalau habis dipanggil baru kita nyamperin, itu standar ya. Tapi kalau orang belum dipanggil dia udah datang, udah siap, ya itu baru yang hebat. Ya, begitupun panggilan Allah dalam azan. Ya.
Nah, jadi seluruh pintu surga di bulan Ramadan ini Allah buka. Jadi punya kesempatan dan peluang yang sama. Makanya nggak heran kalau malam bulan suci Ramadan di malam pertama itu, ya, penuh Pak masjid, musola penuh sampai beludak keluar itu. Ya. Karena rahmat Allah itu diberikan sama. Ya. Bisa jadi orang yang nggak pernah ke masjid itu ada di sop awal. Bahkan pejuang-pejuang taraweh ini, ibu-ibu, biasanya sebelum azan sejadahnya sudah ada di masjid. Untuk apa? Untuk ngejar sholat sunnah tarawih. Nah, ini ya. Nah, jadi kesempatan sama semua. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka Allah tutup. Apa tujuannya? Karena Allah menginginkan di bulan suci Ramadan ini semua umat Islam yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rendah Allah panggil supaya meningkat, yang standar saja juga supaya meningkat imannya, amalnya. Yang sudah meningkat biar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalimatnya amanu, ya, jama' seluruh kalangan, tidak terbatas. Wasufidat asyayatin. Kemudian dibelenggunya setan-setan. Kita dulu kalau mungkin di masa kecil itu yang terbayang dibelenggu atau diborgol bahasa dulu ya. Setan itu diborgol kayak kita manusia, dirantai, ya, dirantai seperti kalau orang di penjara misalkan dirantai itu diborgol. Ya. Bayangan kita seperti itu setan, yang maksudnya dibelenggu. Ya. Jadi bukan seperti itu dibelenggunya setan itu. Dalam hadis Rasul ada beliau menyampaikan bahwa puasa ini akan menjadi junnah. Junnah itu tameng, perisai. Kalau kita melaksanakan puasa dengan benar, sesuai dengan syariat Islam, dan puasanya tidak hanya sekedar tahan lapar minum. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, dari tingkatan yang 3 puasa itu, minimal tingkatan kedua puasanya. Kalau orang puasa hanya nahan lapar haus, itu orang umum. Ya, kebanyakan orang umum. Dan rugi kalau puasa kita kayak begitu. Puasa yang kedua itu namanya puasa khusus. Puasa khusus ini tidak hanya sekedar kita nahan lapar haus, tetapi seluruh anggota tubuh panca indera ini termasuk nafsu dan syahwat ini kita kendalikan. Ya. Arti as-shaum itu kan menahan, Mbak. Menahan. Nah, as-siyam artinya menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit matahari fajar sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Itu secara fikih yang diartikan as-siyam, puasa. Nah, makanya kalimat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bukan as-shaum, kutiba alaikumus siyam. Siyam artinya. Maknanya siyam itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi seluruh anggota tubuh termasuk hati, syahwat dan nafsu ini harus kita kendalikan. Mata nggak boleh kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, oleh ajaran agama kita. Begitupun mulut nih, lisan. Lisan kita waktu puasa itu harus dipuasakan, harus berhenti, harus menahan daripada ucapan-ucapan yang tidak baik atau kotor. Mencaci maki, memfitnah, membuli, ya, menggibah dan lain sebagainya. Itu harus kita. Makanya bulan puasa ini sungguh luar biasa. Orang yang sering marah itu bisa berhenti marahnya. Kenapa? Karena takut batal. Ya. Jam 5 dicaci maki, difitnah. Kata istrinya, wah kok enggak fitnah balik atau enggak caci maki balik? Baru jam 5, nanti aja habis maghrib. Ya, bisa jadi seperti itu. Itu karena apa? Dia bisa mengendalikan nafsunya, syahwatnya untuk berbuat kotor, berbuat yang tidak baik. Ya. Jadi semua anggota tubuh ini kita puasakan. Itu puasa khusus, puasa khusus namanya.
Ya, tidak sekedar nahan dan lapar. Nah, puasa ini jadi tameng, jadi pelindung, sehingga setan itu nggak punya kesempatan, ruang untuk menggoda manusia yang berpuasa. Kita punya tameng dan pelindung daripada godaan syaitan. Makanya tidak heran kalau ada orang saat ini bulan puasa, mereka tak puasa. Ya. Tahun lalu waktu saya masih suka bolak-balik ke Cipondoh itu, di danau itu ya, di danau kan suka ada banyak pedagang tuh di situ. Saya kalau pulang sore itu ke situ, banyak pedagang dan banyak yang mampir. Banyak yang mampir, pulang kerja, mampir, ada yang ngopi, ada yang es, ada yang mie ayam, ada batagor. Sore itu jam 4 atau setengah 5. Karena disampaikan juga di firman Allah itu kan bahasanya kutiba. Puasa itu ibadah rahasia, Pak. Hanya Allah dan kita pelakunya yang tahu. Bisa jadi dia pulang ke rumah, sebelum pulang dia mampir tuh, ya, ke tempat angkringan yang kayak tadi. Pulang ke rumah istrinya kan nggak tahu suami saya masih puasa, ya, nggak tahu istrinya, padahal sudah ngopi. Nah, ini puasanya yang seperti ini nih, ya, yang seperti ini puasanya sudah tidak ada tameng, makanya setan masih bisa goda. Berarti ada yang salah dalam puasanya, ya. Tuh, selain daripada imannya juga merosot, ya, tergoda oleh setan karena dia nggak punya tameng, sehingga mudah digoda oleh setan. Jadi itu diantara diangkatnya derajat kita di bulan Ramadan ini, ya. Nah, jadi jadikan kesempatan yang sudah Allah buka pintu surga, ditutupnya pintu neraka, setan terbelenggu dari orang yang berpuasa. Kita harus mampu, ya, harus mampu mengendalikan hawa nafsu di bulan puasa ini. Yang tadinya suka marah, diredam marahnya. Karena memang puasa ini disebutnya madrasah. Tempat apa, pendidikan untuk kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatan an rabbih azza wa jalla, kullu amali bani adam lahu, setiap amal anak cucu Adam ini pahalanya untuk dia, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa milikku, kata Allah. Ini dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa ana ajzibih, dan aku juga yang akan membalasnya. Setiap amal ibadah kita, satu amal kebaikan Allah balas 10. Bulan puasa dikalikan 10, ya, 100 dikalikan 7, 700 kali lipat. Bahkan kalau menurut hitungan kita, hitungannya mungkin ada nomor, ada nilai. Tapi karena Allah yang berfirman dalam hadis qudsi ini, wa ana ajzibih, aku yang akan membalasnya orang puasa. Di sini tidak diterangkan berapa pahala yang kita dapatkan, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, lebih dari 700 kali lipat. Hari biasa kita beramal satu kebaikan, itu dibalas 10 kali sampai 700 kali lipat. Bulan puasa Allah yang akan menggantinya lebih daripada itu. Karena langsung Allah, karena kata Allah, puasa ini untukku, maka aku juga yang akan membalas. Nah, itu luar biasa. Wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfus. Ya, ini tadi bahwa puasa ini menjadi tameng bagi orang yang berpuasa. Fala yarfus, maka jangan berkata kotor. Yauma idzin wala yaskhab, dan jangan bertengkar, memaki-maki orang lain, saling caci maki. Fa inna sababahu ahadun aw qatalahu falyakun. Kalaupun ada orang yang mengajak berantem, mengajak kita saling adu mulut tentang kejelekan, falyakul, katakan inni shaimun,
saya puasa. Saya puasa. Nah, itu puasa ini yang sangat luar biasa meredam seluruh amarah. Ya. Nafsu kita itu bisa dikendalikan. Makanya di bulan puasa tidak hanya kewajiban yang kita kerjakan, perintah-perintah wajib saja, perintah sunnah pun kita kejar. Ya. Orang yang benar puasanya, jangankan sholat isya ketinggalan, sholat tarawih aja ketinggalan dia gelisah, Pak. Itu bulan puasa. Jadi kalau masih santai-santai aja ketika bulan puasa nggak sholat tarawih, misalnya yang sunnah kita kerjakan, ya nggak merasa penting untuk dikerjakan, berarti ada yang salah dalam puasanya. Ya. Rugi kalau kita sia-siakan bulan puasa ini, karena anggap puasa ini, bulan puasa ini puasa yang terakhir, Pak. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengejar pahala di sana. Supaya kita benar-benar serius ya mengejar pahala di bulan puasa. Bukannya kita kalau hari-hari biasa selain bulan puasa kita untuk mengejar dunia, pergi subuh masih gelap, pulang malam pun gelap. Kita serius ngejarnya, Pak. Betul nggak? Untuk apa? Ngumpulin yang sementara. Betul ya? Ngumpulin yang sementara. Ini pahala yang akan kita bawa ke akhirat nanti abadan selamanya untuk penyelamat kita nanti di sana. Ya, jangan kalah serius dengan kita ngejar dunia. Itu ya. Jadi mujahadah ini perlu. Kita nggak biasa sholat tahajud di hari-hari biasa, tapi bulan Ramadan kita bangun jam 3 mau sahur. Sempatkan 2 rakaat sebelum sahur itu kita sholat sunnah tahajud. Semoga dengan latihan 1 bulan ini kita terbiasa nanti. Setelah bulan Ramadan usai, kita masih terbiasa sholat sunnah tahajud, baca Al-Quran, bersedekah. Itu dibiasakan di bulan Ramadan supaya nanti tertanam kebiasaan kita itu di bulan setelah bulan Ramadan. Makanya dinilai orang yang sukses dalam Ramadannya dia akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa, yaitu menambahnya keimanan dan ketakwaan setelah Ramadan. Ya, setelah Ramadan. Melalui didikan bulan Ramadan setelah atau pasca Ramadan ini semakin meningkat. Ya. Nah, ini keistimewaan bulan suci Ramadan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shauma fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u sahwatan wa ta'amu min ajli. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa bulan puasa ini setiap amalan kita dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bulan Ramadan lebih daripada itu hitungannya, karena Ramadan puasa untuk Allah, kata Allah, untukku Allah yang akan membalasnya. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ini juga sama ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pintu orang yang berpuasa ini khusus namanya pintu apa tadi? Ar-Rayyan. Kemudian wa taghliqu abwabun nar. Amma taftihu abwabil jannah fa ibaratun an taksira ta'atil mujibati li fathi abwabil jannah. Yang dimaksudkan dibukanya pintu surga ini sebuah ungkapan bahwa kita selama bulan puasa pastinya akan memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah di antara di balik bulan Ramadan ini kita berpuasa itu akan meningkatnya ibadah kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diajarkan apa? Diajarin kita tunduk. Diajarin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan haus dan lapar ini ya kita diajarkan, dididik oleh Allah supaya tunduk. Selain daripada belajar sabar, menahan lapar dan haus,
Kita belajar tunduk. Riwayatnya kan ada nafsu. Nafsu saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kalau bahasa kita ditanya Allah ini nafsu, kamu siapa? Saya ya saya, kamu ya kamu. 2 kali ditanya jawabannya masih sama. Setelah itu nafsu ini dikasih lapar sama Allah. Baru dia mengakui, ana abdun wa anta rabbi. Saya hamba dan engkau Tuhanku. Itu ketundukan nafsu seperti itu saat dikasih lapar. Sama seperti kita nih, dilatih, dikasih haus, lapar, menahan, puasa beberapa jam sampai waktu maghrib, itu baru kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kan bulan puasa, selain bulan puasa melaksanakan salat sunat pun jarang, bangun sepertiga malam pun agak susah, sedekah kalau ada baru itu juga kalau mau. Tapi bulan Ramadan, orang yang tidak pernah sedekah, tidak terbiasa sedekah, nyari-nyari masjid yang mana ini ngadain tajil, saya mau nyumbang. Bahkan nanti di akhir ini ada sedekah wajib, namanya apa? Zakat fitrah. Ya, dibahasakan dengan as-shadaqah, sedekah. Ya, begitupun amalan-amalan yang lain yang tidak biasa kita lakukan di lain bulan Ramadan, ini kita lakukan di bulan Ramadan. Karena apa tadi? Rahmat Allah turun diberikan rata semua kepada semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kecenderungan dalam hatinya untuk beribadah. Ya, taksirut ta'at, memperbanyak daripada ketaatan kepada Allah. Wa taghliqu abwabun nar, wa taghliqu abwaban nar ibaratun an qilatil ma'asi. Ditutupnya api neraka ini ungkapan beliau dari musannif bahwa orang yang berpuasa akan memperkecil daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lapar ini, dengan haus ini, nafsu bisa kita kendalikan. Makanya kalau yang tukang marah nih, maaf. Ya. Cara untuk mengatasinya diantaranya dengan puasa, Pak. Coba lihat ya. Kita puasa yang biasa kita misalnya mohon maaf, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa kita tunduk. Hebatnya puasa. Karena menjaga. Karena kita tahu bahwa orang yang berpuasa punya keistimewaan tertentu, selain daripada rahmat dan maghfirah Allah, amalannya pun luar biasa di bulan puasa ini. Makanya menyedikitkan atau mengurangi daripada maksiat. Bahkan bisa jadi maksiat itu bisa kita tahan semua, bisa kita hindari, sehingga kita yang dikejar itu ibadah terus, ya, ibadah terus, baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang tidak biasa kita lakukan di bulan lain, bulan puasa itu kita lakukan untuk mengejar apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasfidu syayatin ibaratun anil qada'i waswatihim anis shaim. Dan yang dimaksudkan dengan terbelenggunya syaitan itu ungkapannya daripada terputus godaan setan kepada orang yang berpuasa, li'annahum la yatma'una, karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu mereka tidak akan pernah tamak. La yatma'una li'annahum la yatma'un, tidak akan tamak segala sesuatunya, dia akan qanaah, akan merasa cukup. Ya. Kalau anak-anak sih wajar ya Pak ya. Kalau bulan puasa itu sebelum maghrib mereka ngumpulin makanan banyak banget. Karena apa? Karena mereka cuma tahan lapar haus saja. Ketika azan maghrib, wah balas dendam ya. Ngumpulin sebanyak-banyaknya makanan. Nah kita sebaliknya ya. Tidak boleh kita tamak ya. Tidak boleh kita rakus. Karena tujuan puasa itu diantaranya kan mengendalikan nafsu. Ketaatan, ketamakan itu harus bisa kita ya secukupnya aja. Begitupun sahur, ya secukupnya. Wa ijabatihim ilal ma'asi, di dalam menuruti daripada setan kepada maksiat.
Wa qaulu azza wa jalla wa kullu amal ibni adam lahu asyam wa innahu li. Ini sama ya kalimatnya. Itu baru terkait tentang tafsir raf'ud darajat daripada fadilah atau keunggulan, keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Bahasa yang dimudahkan tadi saya sampaikan bahwa puasa yang sesungguhnya yang bisa menghantarkan kita menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya adalah asyam. Tidak hanya lapar dan haus saja yang kita tahan, tapi seluruh anggota tubuh ini kita bisa tahan. Ya. Kalau as-saum itu sama maknanya puasa, tapi puasa yang dimaksudkan di sana di dalam surat Maryam, boleh buka nanti di ayat 26, kalimat as-saum dalam Al-Quran itu disebutkan cuma satu kali. Di sana dijelaskan bahwa puasa yang dimaksudkan Allah untuk Siti Maryam itu adalah puasa daripada berucap atau berkata-kata. Jadi waktu itu Siti Maryam itu hamil atau mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa disentuh oleh laki-laki karena kekuasaan Allah ini. Orang-orang kafir ini mencaci maki, bahkan menuduh Siti Maryam ini pezina. Maka kata Allah, kalau ada orang yang bertanya tentang kehamilanmu ini, maka kau puasa. Saum. Puasanya apa? Diam. Tidak berucap atau tidak berkata-kata. Ya. Tapi masih makan dan minum. Itu yang dimaksudkan as-saum, puasa. Nah, as-siyam selain daripada kita menahan lapar dan haus ini, kita juga mengendalikan nafsu atau syahwat. Ya, mengendalikan panca indera supaya kita juga berpuasa. Menahan kan artinya as-siyam itu menahan, Pak. Ya, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya atau fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu ya ada bisa menyampaikan kembali ini kaidah atau faidah-faidah terkait tentang bulan puasa. Mudah-mudahan dengan spirit motivasi yang disampaikan musannif ini kita jadi lebih mengenal, kita lebih paham seperti apa puasa yang dimaksudkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Ya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.